يسر عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب زدنا علما وقل رب زدنا علما وقل رب زدنا علما وارزقنا فهما وهداية وتوفيقا وإخلاصا ويقينا وإيمانا وأدبا وأخلاقا آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Pada perkumpulan yang baik di malam hari ini, pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkatan daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kita dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sahibul bait Haji Ardhani sekeluarga, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan rumah tangganya dipenuhi keberkahan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi yang namanya dalam usahanya dan juga dalam anak keturunannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarafa hadzal wujudi ba'da akramin nabi wa 'azza mauludin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi al-muqaddas al-mahmud bi syafa'atil uzma wal hawd al-mawrud. وانسر الفضائل المشهود كريم أمهات الآباء والجدود نخبة العالم والسيد والد آدم من انتقل في غرور فالسرور الكريم نوره وأعطى الكون بإلاده وبعثته وظهوره طلعت شمس الهداية والعرفان من فلك الصبح كل الأكوان والصلاة والسلام على سيد السادات من الشمائل والصفات بالنور العميم والبدر العظيم والصراط المستقيم ودين القويم والحسب السميع والمجد الفخير وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والتابعين من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بعشرة وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتعييده في دعوته ومزارته ونصرته. Dia adalah Sayyidah Khadijah, putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Bertemu nenek moyangnya dengan nenek moyang baginda Nabi Muhammad SAW pada kakeknya Qusay yang telah menyatukan kabilah atau suku-suku Quraisy. Sedangkan ibunya adalah Fatimah putri Zaidah bin Asad, keturunan dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Dia Ghalib telah menjadi mulia dengan kesucian nasabnya. Itu maksud dari nasab adalah garis keturunan. Sebagai nenek moyang kekasih termulia Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjaga kesucian nasab keturunan Khadijah dari kotoran-kotoran tradisi bangsa jahiliyah, melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum perempuan yang suci ini, menjaganya dari setiap ujian dan cobaan dengan pertolongan dan perlindungan yang sangat kokoh. Oleh karena itulah beliau Khadijah diberi gelar dengan As-Sayyidah Al-Tahirah. Sayyidah Al-Tahirah yang berarti pimpinan kaum perempuan yang suci. Tidaklah suatu perempuan, seorang perempuan yang mana digolongkan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia berada di bawah naungan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Setiap perkara mulia, orang yang berakhlak mulia dari kalangan perempuan, pastilah yang namanya figurnya adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Alangkah agungnya karunia yang sangat besar ini sehingga gelarnya lebih dikenal dengan sebutan Al-Kubra. Artinya perempuan agung. Karena perempuan, seorang ibu, dikatakan madrasatul ula. Seorang ibu, seorang perempuan adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kuitang adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Sebelum si anak sekolah mengenyam pendidikan,
baik formal ataupun non formal, pendidikan pertama yang dia dapat adalah dari lingkungan keluarga, terutama dari orang tuanya dan terutama dari sosok ibunya. Bagaimana pendidikan di Hadramut sana? Di Hadramut sana banyak wali, banyak orang alim yang keluar daripada rumah tangga dari orang tua yang mencontohkan kebaikan terhadap tersebut. Karena baiknya seorang anak itu tergantung kebaikan orang tua. Dan sebaliknya, keburukan seorang anak tergantung daripada keburukan orang tua. Diceritakan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adhan di Aden sana, yang terkenal dengan Al-Habib Abu Bakar Sahibul Laban. Pernah masuk kota Aden, kemudian ditanya akan karomah yang beliau punya. Kata beliau, ketika ditanya akan karomah yang beliau punya, wahai Habib, tunggu dulu, Anda mau masuk kota Aden, kotanya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada boleh masuk kecuali menampaikan keramat. Maka kata Habib Abdullah Habib Abu Bakar Abdul, ya sama istilaban walad Abdullah dakal Aden. Wahai langit, turunkan hujan susu. Sesungguhnya anaknya Abdullah yaitu Abu Bakar masuk kota Aden. Maka seketika itu juga hujan susu turun merata di kota Aden. Waktu dulu kita masih sekolah di Aden, itu masih ada lagi orang yang menyimpan tetesan daripada hujan dan susu yang pernah didoakan oleh Habib Abu Bakar, disimpan di salah satu keluarga. Lumayan lawas banget, sudah ratusan tahun yang lalu. Nah, Habib Abu Bakar itu, nama beliau adalah Abu Bakar Al-Idrus bin Abdullah Al-Idrus. Beliau adalah Habib yang mempunyai gelar Al-Idrus. Al-Idrus, tahu apa artinya Al-Idrus? Kita rancang mendengar Habib Fulan Al-Idrus. Habib luar batang bahasanya Al-Idrus. Al-Idrus ini artinya adalah macan singa. Nah, jadi Habib Abu Bakar ini ditanya oleh para orang-orang sekitar, wahai Habib, antum ini punya gelar Al-Idrus, singa. Singa itu kan kalau di dalam hutan rajanya, raja hutan kan, berarti semua hewan untuk lawan singa. Nah, wahai Habib, engkau kok dikasih gelar singa, yang artinya semua wali berada di bawah naungan Habib Abu Bakar ini. Waktu itu beliau punya gelar jenderal daripada wali untuk di zaman. Rahasianya apa? Bagaimana apa yang resep sampai antum mendapatkan makam setinggi itu? Orang kalau ingin menjadi orang sukses, ditakuti bagaimana cara dia mendapatkan kesuksesan. Orang sugih pun dia masih memberatkan. Jangan empati pas sugihnya aja, empati dari awal merintis. Nah, ditanyalah Habib Abu Bakar, apa yang sebab mau mendapatkan derajat yang begitu mulia di sisi Allah? Maka kata beliau, dahulu ketika aku masih kecil, umur 5-6 tahun, aku ingin bermain dengan kakak. Maka aku dapati kakakku lagi membaca Al-Quran. Aku ingin bermain dengan yang namanya kakakku yang satu lagi, saudariku, dan saudariku lagi. Maka aku ingin bermain bersama ibuku pun lagi sholat duha. Ingin bermain bersama ayahku pun lagi sholat duha. Aku ingin bermain dengan pembantunya pun sekalinya orang yang sholat juga, lagi sholat. Maka melihatlah yang namanya Habib Abu Bakar kecil ini, lingkungan keluarga yang luar biasa seperti solehnya. Maka kata beliau, kamu pada jadi main, aku ambil sejadah, aku apa? Allahu Akbar, tempat sembahyang yang bebannya.
Karena anak itu tumbuh bukan dengan apa yang kita nasihatkan. Anak akan tumbuh dengan apa yang kita contohkan. Sampai babuih untuk memadahi anak, tapi kalau ada seorang yang mencontohkan ntar mau berubah. Nak sembahyang, sampai babuih tapi seorang nggak ada mencontohkan sembahyang kayak apa, nggak ada mau sembahyang. Menyuruh aja bahdi ya sembahyang. Nak sembahyang Jumat ya, namanya berapa di rumah? Lihat kekanakan umur 4 atau 5 tahun. Ini bisa mengumpati gerak-gerak sholat. Kira-kira apakah hanya belajar sholat? Ini melihat figur yang di dalam rumah tadi, melihat kuitannya apa. Karena dikatakan di dalam ilmu pendidikan ada namanya, di dalam ilmu pendidikan itu dikatakan seorang anak paling cepat menyerap bukan dengan apa yang dia dengar, bukan dengan apa yang dinasihatkan, tapi dengan apa yang dia lihat. Lakas yang namanya, yang anak ini lakas fotokopiannya itu jelas. Fotokopian itu jelas, lakas meniru. Apalagi yang dicontohkan kayak itu terus di rumahnya sembahyang terus, sembahyang juga. Di rumah baca salawat juga. Sampai betagih ulah anak juga kayak itu ya tampak itu semua. Karena kecenderungan seorang anak mengikuti perilaku daripada orang tua. Dan begitulah seorang ibu mempunyai peran yang sangat luar biasa kepada anaknya. Ini kadang-kadang hendak permainan lawan anak kakaknya mabar, main bareng, main game. Hendak permainan lawan mamanya main Shopee. Hendak permainan lawan abahnya main catur di HP juga. Ujar anaknya ada kayaknya main HP juga. Dan terkadang ditanya orang tua kadang pembiak loh. Julung HP rada. Ada akun yang namanya membisa itu nangis julung langsung. Nah, daripada anak lu nangis gue julungnya HP aja. Bujurnya sehari 2 hari nggak ada, sejam 2 jam nggak ada nangis. Kita nggak tahu apa yang dia lihat. Dan apa yang dia lihat itu panggil dia contoh. Ia mempelajari dengan apa yang dia lihat. Bisa berkandar macam-macam yang ada baik, padahal kuitannya kan melajari, tupang melajari. HP tupang melajari. Jadi ia terdidik bukan dari orang tuanya, terdidik oleh handphone apa yang dia lihat. Makanya pendidikan di Kota Hadramaut itu pertama kali asasnya adalah rumah tangga. Makanya kalau dilihat manakib biografi para habaib, guru pertamanya adalah kita. Guru-guru para habaib kebanyakan, aku mengambil dari ayahku mengambil dari ayahku mengambil dari ayahku. Itu kebanyakan. Makanya kalau bisi anak, mengajarkan pertama kali anak itu membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena kalau kita melajari anak itu Al-Fatihah, itu bekal seumur hidup. Dibacanya setiap sholat, setiap rakaat, dan 17 kali dia baca setiap sholat. Itu nang wajib aja, belum nang sunnah. Itu harusnya baca. Kita di alam kubur menikmati yang namanya bacaan daripada anak tersebut. Kadang kita juga bisa membaca itu. Besok kan ke sekolahan KPA. Karena sangat besar kedudukan pada posisi-posisi yang lain, dialah yang paling pantas dan berhak untuk mendapatkan semuanya itu. Khadijah radhiyallahu anha. Telah terlahir sebelum lahirnya baginda Rasulullah SAW sekitar 15 tahun.
Kemudian dibesarkan di keadaan rumah tangga yang suci dan damai, sehingga Khadijah menjadi perempuan yang sempurna budi pekertinya dan ilmunya. Kecantikannya dan kelebihannya, sikap kedewasaannya dan kebijaksanaannya di dalam menghadapi semua permasalahan. Yang ada Khadijah adalah perempuan yang mulia dan nalarnya sangat baik, dan tindak tanduknya yang bijak di dalam segala urusan. Memiliki naluri yang tajam dan bercita-cita mulia. Di sini dikatakan bahwasanya Sayyidah Khadijah mempunyai akhlak yang mulia. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam riwayat Abu Dawud dikatakan, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatus sha'im wal ghaib. Orang yang berakhlak derajatnya kayak orang malam harinya sembahyang tahajud semalam suntuk dan di siang harinya berpuasa. Orang yang mengamalkan akhlak derajatnya kayak derajat orang yang berpuasa dan derajat orang yang qiyamul sepanjang malam. Mudah-mudahan kita mau berakhlak bertani. Dan orang yang mempunyai akhlak yang mulia, semasa dia hidup di dunia berakhlak yang mulia. Di dunia dia mempunyai akhlak yang mulia, maka ketika di akhirat Allah mempersiapkan keberuntungan yang luar biasa. Apa keberuntungan yang luar biasa? Yaitu mempunyai kedudukan yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW dikatakan, aqrabukum minni, qala Rasulullah SAW, aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinuhum akhlaq. Orang yang paling dekat kedudukannya lawan aku, ujar Nabi Muhammad, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Mudah-mudahan kita mau akhlak beratan. Mudah-mudahan dudukan-duduknya kita kada jauh dari Nabi Muhammad SAW. Amin Allah. Di dalam hadis yang lain dikatakan, aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah aktsarukum 'alayya salatan. Orang yang paling dekat kedudukannya, ujar Nabi Muhammad di dalam hadis yang lain, aktsarukum 'alayya salatan. Orang yang paling banyak salawatnya. Ujar apa nih hadisnya berlainnya? Yang sebuting manakan banyak salawatnya, dan sebuting dikatakan banyak akhlaknya. Di dalam ilmu mustalahul hadis, al-jam'u bainal haditsain afdal min ihmalihima aw ahadihima. Menggabungkan dua hadis itu lebih baik daripada meninggalkan satu hadis dan mengambil hadis yang lain. Ini ada hadis dua nih. Tidak kelihatannya tuh dalam ilmu hadis itu ada namanya mu'aradah. Kalau bahasa kitanya kontradiksi, kontradiktif. Itu kalau kontradiksi itu kelihatannya berlawanan. Yang mana nih? Yang satu mengatakan yang paling dekat kedudukannya Nabi Muhammad, yang paling banyak salawatnya. Yang satu memandangkan hadisnya dari Nabi Muhammad, dua-duanya sahih. Dan yang satunya mengatakan yang paling baik akhlaknya. Jadi yang dekat dengan Nabi Muhammad itu yang paling baik akhlaknya, karena paling banyak salawat. Ujar para ulama, kalau kau digabungkan, jangan dipisah. Oh, akhlaknya aja. Oh, salawatnya aja. Maka katakan oleh para ulama, faidahnya orang yang banyak salawatnya akhlaknya pasti bagus. Orang yang mempunyai kebiasaan mendekatkan diri dengan baginda Rasulullah dengan memperbanyak menyebut Nabi Muhammad, dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, otomatis akhlaknya pasti bagus. Dikatakan dalam ayat suci Al-Quran, liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur. Nabi Muhammad itu mampu mengeluarkan seseorang dari keadaan gelap gulita kepada keadaan yang terang benderang. Dikatakan oleh para ulama,
Jika diandaikan sifat yang kada baik adalah keadaan yang gelap gulita, maka Nabi Muhammad SAW mampu membersihkan hati yang gelap gulita tadi dari sifat-sifat yang kada baik menjadi sifat yang baik. Contoh, ruangan yang kita melihat kitab karena apa? Karena mata, terus karena cahaya. Biar kau melihat ulang karena ada cahaya, karena ganggu. Cek mati, kayak semalam. Ada beli yang terlalu mati lah. Listriknya padam karena cahaya. Ujar para ulama, ruangan yang gelap diumpamakan adalah hati yang mana hati tersebut mempunyai sifat yang buruk. Datangnya cahaya otomatis ketika cahaya masuk ke dalam suatu ruangan, maka kegelapan akan hilang. Maka dikatakan Nabi Muhammad SAW adalah nur, cahaya. Ketika cahaya masuk ke dalam hati seseorang, maka kegelapan akan terkikis, akan hilang daripada hati tersebut. Makanya ada orang bertakun, apa supaya penyakit hati ini jadi hilang? Banyak baca salat. Nabi Muhammad kan membersih. Di dalam kitab Maulidnya Habib Umar, karang Habib Umar Muhammad bin Salim Hafid, Ad-Diya'ul Lala. Apa baca? Ada yang pernah baca dia ulang ini? Karrir dzikra wasfa Muhammadin kaima tuzihu an qulubi ra'd. Billahi karrir, kata Habib Umar dalam maulidnya. Billahi karrir dzikra wasfa Muhammadin kaima tuzihu an qulubi ra'd. Billahi, demi Allah, kata Habib Umar bersumpah. Karir, ulang-ulanglah terus. Dzikra, penyebutan, wasfa, sifat nama wasfa Muhammadin, sifat Nabi Muhammad, kaima tuzihu an qulubi rana, agar menghilangkan daripada tagar-tagarnya hati yang tagar-tagarnya yang berada di dalam hati-hati kita. Dan hati kita disucikan oleh Nabi Muhammad. Apa gerang jar gunanya baca maulid jar? Maulid bagus. Akikahan baca mau maulid, tasmiyah baca mau, pengantenan baca, selamatan baca, orang meninggal baca, tahlil maulid, umat diri tadi maulid ya biasanya. Soal bandul suruh diri lah. Apa gerannya maulid harus dibaca? Habib Umar tahu kenapa maulid terus dibaca? Untuk menghilangkan kotoran yang ada dalam hati kita. Karena kalau hati dipenuhi dengan kotoran, hati kalau sudah rigat, hati kalau rigat, apapun dia dengar daripada kebaikan, kada kau masuk ke dalam hati. Mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat, setiap hari hadir majelis, tuntut sana, tuntut sini, tapi kada terpakai ilmunya, hatinya bertandar berapa? Hatinya ini penuh karat, gelap gulita. Cara mengobatinya gimana? Salah satunya dengan membaca Al-Quran, menyebut kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyebut kalamnya Allah, pandirannya Allah, ucapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyebut kekasihnya Allah Nabi Muhammad SAW. Kalau kalamnya Allah dapat menghilangkan kotoran hati, bagaimana dengan menyebut kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan hati kita dibersihkan berarti. Nah, kembali kepada akhlak tadi. Ya, pegerang dan cara orang berakhlak itu. Cara orang berakhlak, ujar Abah almarhum Abah Haji Bahari. Awal mula orang berakhlak. Awal mula orang berakhlak dirasa-rasakan di dalam hati.
Lagi-lagi ini urusan rasa, lain urusan untung, urusan rasa. Rasakan di dalam hati, awal-awal orang berakhlak, tanamkan dalam hati, rasakan dalam hati, yang baik itu kurang, nang ada baik itu soal. Itu awal orang berakhlak. Pokoknya ditanamkan, ditancapkan, dipatenkan dalam hati, nang baik kurang, nang ada baik soal. Jangan dipaling. Dan lagi-lagi itu urusan hati. Jangan ada habis menerangin ikam nambahin ulun nama ada baik itu apa pulang ini orang dia hanya mengaji kan salaman lawan orang pian yang baik ulun nama ada baik kenapa aja orang dia orang gila hanya itu soal ras ya dia menjelaskan. Biar nang baik pun, belum nang baik pun berstatus. Tapi dalam hati kan ada masuk. Cuma itu. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Umar Abdurrahman Al-Attas itu pengarang Sahibul Ratib, pengarang Ratibul Attas. Karena ada Ratibul Attas, ada Ratibul Haddad. Jangan dilapaslah wiritan Ratibul Attas, Ratibul Haddad, dan Wirdul Ratibul Attas karangan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Ratibul Haddad dan Wirdul Latif karangannya Habib Al-Imam Qutbul Irsyad Qutbul Ibad dan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang hauliyah itu para minggu yang lalu. Nah, di dalam kisahnya pengarang Ratibul Attas Habib Umar Abdurrahman Al-Attas ini ulama besar di zamannya, pada sembarangan ulama Arab, luar biasa disegani. Jadi diceritakan beliau ketika itu ingin sholat Jumat dengan pakaian serba putih, kopiah putih, jubah putih, gamis putih, jubah itu kan dua warna, gamis putih, sendal putih. Ya sunnahnya memang itu. Lagian sunnah sembahyang Jumat pakai pakaian putih, minimal kopiah lawan baju minimal. Ya, yang penting putih, bukan yang penting gamis. Gamis tapi warna-warni. Lebih baik baju koko tapi warna putih. Karena sunnahnya bukan gamis, sunnahnya putih. Ini harus kita tanamkan. Pokoknya khusus hari Jumat, sembahyang hari Jumat pakai pakaian putih. Habib Umar itu luar biasa. Beliau pada hari Jumat putih beratan sampai ke cincin-cincin biji matanya putih. Akik situ akik putih. Saking menjaganya luar biasa. Kadang wow, sembahyang Jumat pada niat datang sudah terlambat. Baju warna-warni bertulisan Islam. Tunggu janda pun. Kasihan yang di belakang kasihan. Makanya di dalam fikih makruh hukumnya memakai baju yang bacaan macam-macam ketika sholat berjamaah. Ulunya aman aja, seorang nang aman nang di belakang ada aman. Baju apa namanya gambar ini macam-macam. Kasihan kayak di belakang, terliur-liur Maria. Belum lagi apa namanya sejadah ada bawa ngempar koran saja, ampar koran dari awal sampai akhir koran aja membaca, dari takbir sampai tahiyat koran aja dibaca. Apa aja isi waktunya tadi koran berbangun tuh ya. Persiap makanya dikatakan umat Islam mempunyai hari raya. Ada hari raya tahunan, ada hari raya mingguan. Hari raya tahunan Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya mingguan adalah hari Jumat. Muliakan hari Jumat. Pakai pakaian yang baik, berminyak harum, sunnah berminyak harum. Makruh hukumnya berbau ke masjid. Makruh.
Makanya dikatakan orang yang makan bawang, setelah makan bawang ada sikat gigi, hukumnya makruh sembahyang di dalam masjid. Kenapa? Karena mengganggu orang lain. Sian orang sembahyang Jumat 2 rakaat, asa tarawih jadinya lawas pengar, bau ligat. Bahkan dikatakan innal malaika, sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan bau-bau yang tidak sedap. Jangankan manusia, malaikat kita terganggu. Ayo, ulun kada kabau, ulun dari toko jalan baunya harum. Biar sana berkelahinya harumnya lawan bau. Jangan lillahi ta'ala habis berangkat-angkatan langsung masjid. Kasihan nang dihiga tuh kasihan. Maka baunya tuh kayak mencucuk ke hidung gitu. Ulun ini jar kawan bau kan bau kadang jar. Cuman ada sebentar. Usahakan hari Jumat pakai ini kadang khotibnya merupakan warnanya biru hijau, sunnahnya putih. Alal akal paling minimal kopiah lawan baju kok. Ulun dari toko bawa dari rumah. Persiapkan mengalih mempersiapkan. Bentamulan ayam mau aja, gosok-gosok dulu pakai rapikan macam mana ada pernah gosok di orangnya. Bentamulan ayam gosok aja berantakan sampai ke dalam-dalaman digosok-gosok nih buat rapika. Tapi pas lagi hari Jumat ada itu. Termasuk yang mengagungkan Allah, yaitu mengagungkan segala sesuatu yang diagungkan Allah. Dan termasuk yang mengagungkan Rasulullah adalah mengagungkan sesuatu yang diagungkan Rasulullah. Allah dan Rasulnya mengagungkan hari Jumat. Maka siapapun yang mengagungkan hari Jumat termasuk mengagungkan Allah dan Rasulnya. Kemudian kembali kepada kisah tadi terakhir. Habib Umar tadi dengan pakaian yang serba putih, dengan serba wangi hendak sholat Jumat, kemudian masuk ke lorong Kota Tarim. Kota Tarim itu, dan kita tahu ziarah Kota Tarim. Kota Tarim itu kan dia itu tingkat, rumahnya itu banyak tingkat. Jadi orang ibu-ibu kalau hendak menjamur baju itu di atas, ada di bawah, ada siang. Kan ibu-ibu menjamur di bawah nih, habis bertapas baju seadanya. Kasihan paman sayur melihat. Ya, di atas beratan berjamur, di atas beratan. Jadi namanya gang-gang Kotarim itu antar rumah dan rumah. Antar rumah dan rumah. Jadi kalau pian ke sana kan jadi rumah itu tingkat. Jadi ada lorong itu kan lewat situ. Nah, Habib Umar tadi, Habib Abdurrahman Al-Qas, ngarang Syekhul Rabi tadi, lewat di pada lorong tersebut. Lewat. Dan ternyata di atas ada acil-acil membuang baju rigat. Baju rigat. Kada tahu dibawa orang. Lillahi ta'ala ya buang. Jual yang namanya Habib Umar pakaian putih berubah jadi hirang-hirang. Putih jadi hirang-hirang. Habib Umarnya tidak sedikit pun bergeming dan mempunyai kekesalan terhadap orang lain. Tapi yang mengambilkan hati murid yang di belakang ini, Habib, ini orang luar biasa, ini kurang ajar ya. Ulun naik kita, ulun cari kita, kan bisa di sini, kan bisa. Lihat dengarkan apa yang dipanggilkan oleh kata beliau. Umar, hamba Tuhan yang penuh dosa. Seharusnya yang turun dari langit adalah api yang menyambar kepada Umar karena banyaknya dosanya si Umar. Sekarang Allah ganti api tersebut hanya dengan air. Sungguh mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau orang punya pandangan aku yang buruk, orang yang baik. Tapi kalau dibalik punya pandangan seorang yang baik, orang yang buruk. Dia tuh hendak bersaruan. Hendak berseruan kendaraan, pas ada becek di jalan, ada yang di belakangnya,
terus maju, wah ciprat beratan baju sarwan, apalagi namanya baju sarwan nih tahan tidak menahan itu. Kita ini kadang wah keluar berataan kebun binatang, buaya, tikus, kodok berataan luar berataan. Dia merasa seorang kalau kayak Habib Umar, sekelas Habib Umar, pengarang rotibnya kita baca, ilmunya luar biasa, walinya luar biasa, masih menganggap diri yang buruk. Ujar Siddiq, sepantasnya Umar mendapatkan azab lebih daripada ini. Allah ringankan berupa air kotor. Ya, tenang aja, aku masih ada baju kenang di rumah lagi. Bercinta, masih pulang. Begitulah akhlaknya para orang-orang. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik sehingga kita bisa berdekatan kedudukan dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mulut-mulut kita, lisan-lisan kita diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah SAW, afdal ma qultu wa ana wa min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم شكرا حمدا وفي المسجد يا رب لك الحمد لمن بقي للجد وعظم سلطان والله صلى محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اجعله السلطة والظلمة ورحمة العظيم حالا قول لا إله إلا الله قل سبحان الله بحمده ونستغفرناه وسلينا على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية من واصلة ورحمة من نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك نهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الأروي له بإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين ثم سادتنا أبو بكر الصديق وعمر وعثمان علي كوثر شمس الجنة ثم السيدة حبابة خديجة الكبرى السيدة حبابة فاطمة الزهراء السيدة حبابة عائشة الرضا سيدنا الحسن ومولانا الحسين وسيدنا حمزة العباس بن عبد العباس وابن العباد البدر وهود النبي وجلد الرسول أصحاب الرسول وأحباب الرسول وذرية رسول الله ثم يا رسول عز العابدين سمع بدر جبل وصادق وسمع عرين وسمع قادم سمع الرضا سمع محمد نجم سسور وسمع حجر الله أحمد وسمع سلمك المكرم محمد علي بعلوي وصول والفروج جامع سادتنا علي بعبد الشيخ عبد الغني سالم وابي سلم الشيخ عبد الغني سالم حبيب الله وعبد الرحمن عطاس والشيخ علي البارس وصاحب الحول القطب الارشاد قطب العباد سهل بن ذات الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وصولهم وفروج جامع سادتنا علي ابي علي ثم الى روح الشيخ والارشاد المنجل ثم روح شيخ والشيخ وروح الشيخ محمد محمد ثم الى روح جمع المسلمين بالقران وخصوصا حاجي انم صبرا بن عبد الرحمن ان الله
يغفر له ويرحمه ويعفو عنه وعن والدينا وعن والديكم وعن والدنا وأمواتكم أن الله يجعل فكاك له من النار وحجابا سترا ونجاة له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعفو عنه وجمعنا المسلمين جميعا في دار كرامتك وبسبب رحمتهم الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله تعالى بعلمه أدخلنا من قبور من قلوب والراحة والرحمة وسل الله وإن شاء الله الأعمال بارك الجنة ما سيد الذي أدنى ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا إنك رؤوف رحيم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم